Kini Timor Leste terima imbasnya dan merengek minta balik ke NKRI. Percaya gombalan Australia sih. Timor Leste memang sudah merdeka sebagai sebuah negara setelah melepaskan diri dari Indonesia. Tapi kini keadaan berubah saat isu banyak warganya ingin kembali ke NKRI. Negara kecil di atas kepulauan Australia ini memang telah beberapa dekade merdeka. Namun nampaknya menjadi sebuah negara yang merdeka kini menjadi masalah baru bagi Timor Leste. Hal itu lantaran beberapa isu beredar mengenai banyak warga Timor Leste yang kini ingin kembali menyatu dengan NKRI. Isu itu pun beberapa waktu ini santer mengenai banyak warga Timor Leste yang ingin kembali ke pelukan Ibu Pertiwi bila diberi kesempatan kedua. Kabar burung itu pun membuat beberapa orang angkat bicara, salah satunya penggiat sosial media Denny Siregar. Lewat akun Twitternya @DennySiregar7 pada Kamis kemarin, Denny juga merepost berita serambinews.com. Menjadi salah satu negara termiskin di dunia, Timor Leste nyesal pisah dari Indonesia. Kalian sih percaya gombalan Australia, makan tuh mereka habis manis sepah dibuang, tulis Denny Siregar. Tak hanya Denny, mantan politisi Demokrat Ferdinand Hutahian juga ikut angkat bicara soal Timor Leste yang ingin kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Lewat akun Twitternya @FerdinandHutahian3, Ferdinand mengaku setuju jika Indonesia menerima kembali Timor Leste menjadi bagian NKRI. Timor Leste ini sebuah wilayah tak punya sumber daya alam memadai, tanah tak begitu subur bahkan kering. Inilah akibat dari nasionalisme sempit yang tak melihat realita akhirnya kesulitan. Secara pribadi saya mendukung Timor Leste kembali ke Indonesia, tulisnya. Kencangnya isu keinginan warga Timor Leste untuk kembali ke pelukan Indonesia memang sedang memanas di media sosial. Melansir dari Kompas.com yang mengutip dari laporan United National Development Program atau UNDP, Timor Leste berada di peringkat 152 negara sebagai negara termiskin di dunia dari 162 negara. Bahkan posisi itu disebut sangat berbanding jauh dengan negara-negara yang ada di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tak hanya itu saja, dari laman Heritage bahkan menyebutkan skor kebebasan ekonomi Timor Leste adalah 45,9. Skor tersebut menjadikan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia ini menduduki peringkat 171 negara di dunia dalam indeks 2020. Pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB di Timor Leste disebut jadi penyebabnya, lantaran lemah meski ada peningkatan sejak tahun 2009. Bahkan perekonomian negara yang berbatasan laut dengan Australia ini mengenai perekonomiannya hanya bergantung dari pengeluaran negaranya saja. Dan untuk pemasukan, Timor Leste hanya bergantung pada sektor perminyakan saja. Oleh karena itu, menurut laporan Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi Timor Leste tahun 2020 dicap yang paling rendah di kawasan Asia Tenggara. Negara dengan nama resmi Republika Demokratika de Timor Leste itu akhirnya masuk dalam daftar negara paling miskin di dunia. Angka PDB per kapita Timor Leste diperkirakan akan mencapai 2,356 dolar Amerika Serikat atau sekitar 34,23 juta rupiah pada Desember 2020 nanti. Pencapaian Timor Leste ini berada jauh dari pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 2019 lalu, yaitu sebesar 4.174,9 dolar Amerika Serikat atau sekitar 60 juta rupiah. Hal itu juga dikarenakan perekonomian Timor Leste masih bergantung dari barang-barang impor terutama dari Australia. Timor Leste sendiri masih mengandalkan pemasukan dari hasil minyak. Mengutip data Timor Leste Economic Report yang dirilis oleh Bank Dunia pada April 2020 kemarin, ekonomi Timor Leste bakal semakin terpuruk di 2020 karena pandemi virus corona dan kondisi politik yang belum stabil. Setidaknya, pemerintah Timor Leste telah mencairkan dana sebesar 250 juta rupiah dari Protellium Fund, di mana 60%-nya digunakan untuk penanganan COVID-19. Dan di sisi lain, ada hambatan yang juga muncul mengenai kebebasan ekonominya, yakni korupsi yang merajalela dan tidak efektivitasnya peradilan, sehingga melemahkan integritas pemerintah. Sejak Timor Leste menjadi koloni Portugis, banyak orang China yang mulai tinggal di negara itu. Mereka rata-rata adalah suami istri yang kemudian mengembangkan bisnis dan menetap di Timor Leste. Menurut The Interpreter, kehidupan orang-orang China di Timor Leste sudah menyebar dan membuat roda perekonomian bergerak. Di pinggiran kota Dili misalnya,
Banyak tempat bisnis dijalankan oleh China yang berkembang hingga saat ini. Meskipun sekarang nyaris menjadi penguasa ekonomi di negara kecil itu, kehidupan orang China di Timor Leste ternyata tak semudah yang dibayangkan. Konflik dan pergejolakan membuatnya sering menjadi sasaran diskriminasi oleh penduduk lokal. Banyak orang China mengalami diskriminasi dalam hal sederhana. Misalnya, diberi harga lebih mahal dalam membeli sayuran di pasar dan penghinaan. Menjadi korban pelemparan oleh pemuda yang merasa bosan di pinggir jalan, hingga tindakan keras yang lebih jahat lagi. Banyak yang mengira bahwa orang China di Timor Leste adalah orang-orang berduit, padahal kenyataannya tidak semua. Selama berabad-abad, Timor Leste sebagai koloni Portugis, anak-anak Tionghoa Timor dari pemilik bisnis imigran Tionghoa menjadi mayoritas populasi sekolah. Karena keluarga Timor Leste tidak mampu membayar biaya yang dibebankan oleh pemerintah kolonial, mereka berpikir, oh orang Tionghoa, kami hanya berbisnis, kami hanya pandai berbisnis, mereka punya uang, mereka bisa menyekolahkan anak mereka. Kata Teresa Ku, berusia 29 tahun kelahiran Tionghoa Timur. Jadi itulah sebabnya ketika Anda bersekolah dulu, 95% kelasnya adalah orang Tionghoa Timur. Tetapi jika Anda pergi sekarang, Anda dapat menghitung 1 atau mungkin 2 siswa di kelas, katanya. Tetapi keluarga Tionghoa Timur dapat menelusuri garis keturunan mereka 4 atau 5 generasi atau lebih. Banyak yang masih mengalami diskriminasi dari orang Timur lainnya. Teresa ingat seorang tetangga yang terpaksa merelokasi kios ikan barbeque miliknya dari sudut pasar di pinggir pantai yang populer. Setelah sesama penjual menyerangnya dengan panah dan seorang lagi yang pindah secara permanen ke Australia, tahun 2018, saudara laki-laki Teresa diserang oleh sekelompok pria di jalan. Anda lahir di sini, Anda tumbuh di sini, Anda berbicara bahasa yang sama, tapi tetap saja kulit Anda tidak menunjukkan bahwa Anda cukup murni seperti mereka, ujar Teresa. Besarnya penduduk China di Timor Leste juga dipengaruhi meningkatnya pengaruh China di kawasan itu. Pengaruh China yang berkembang di Timor Leste telah menarik perhatian para komentator internasional. Pada gilirannya menuai teguran dari para pemimpin negara muda itu. Pada bulan September 2019, mantan Presiden Timor Leste, José Ramos Horta, mengecam para penulis karena sangat tidak akurat dan menyesatkan dalam mengembangkan pengaruh China di Timor Leste. Ini klise dan konyol, katanya kepada South China Morning Post.